ke podcast GMC, yaitu Bapak Ustadz Anwar Musadar. Biar tenggorokannya adem. Nah, itu yang membatalkan puasa. Jadi sekali lagi, kalau air ludah yang sudah tercampur oleh air keran atau untuk berwudu kumur-kumur, lalu tertelan masuk, nah kalau tidak sengaja mah tidak membatalkan puasa. Nah Pak, kan biasanya kan ya mungkin anak-anak muda kayak saya nih, itu mungkin bisa kayak kumur-kumur gitu Pak tanpa di luar wudu. Nah itu katanya makruh, itu bener apa enggak Pak? Betul. Kumur-kumur yang dimaksud adalah kumur-kumur ketika mau wudu. Lah kalau tidak lagi mau berwudu untuk sholat, hanya kumur-kumur biasa, nah itu yang disebut dengan makruh tadi. Jadi kalau kumur-kumurnya pas mau menjelang sholat duhur, sholat asar, dan seterusnya gitu, nah, kumur-kumurnya dibolehkan. Tapi kalau kumur-kumur nggak ada tujuan untuk wudu alias kumur-kumur saja, nah itu yang disebut makruh. Meskipun tidak menelan air. Gitu. Berarti tetap mutlak hukumnya makruh Pak, kalau misalnya di luar dari wudu. Di luar dari kumur-kumur untuk menjelang wudu. Lanjut pertanyaan ketiga nih Pak. Curdongsi, jika tidak terawih sama sekali di bulan Ramadan, apakah pahala puasa kita akan berkurang Pak? Baik, ini perlu dibedakan sedikit bahwa puasa ya puasa, tarawih ya tarawih. Tapi puasa dan tarawih itu sebenarnya memang satu paket. Nah, terkait dengan seseorang yang puasanya full, rajin, tapi dia tidak pernah tarawih. Lalu bagaimana puasanya, pahalanya apa, dikurangi apa tidak? Ya sebenarnya adalah kalau dari sisi puasanya, itu dia tidak membatalkan dari makan dan minum, dari hal-hal yang membatalkan. Dari sisi puasanya dia tidak batal. Dari sisi puasanya juga dia tidak membatalkan puasa. Nah, karena tidak tarawih itu bukan syarat-syarat yang membatalkan puasa. Jadi orang yang tarawih itu bukan termasuk orang yang membatalkan puasa. Karena membatalkan puasa kan diantaranya ada dua, membatalkan menahan dari makan dan minum. Nah, yang keduanya menahan hal-hal yang membatalkan puasa. Saya definisikan dengan bahasa Arab. As-saumu huwa al-imsaku anil akli wa syurbi wa ma yubtiluhuma wa ma yubtilus sauma biniyatin maksusotin lillahi ta'ala. Puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa dengan niat tertentu, dengan niat khusus karena Allah. Nah, orang yang tidak tarawih itu bukan hal yang membatalkan puasa. Karena di dalam hal-hal yang membatalkan puasa itu diantaranya ngomongin orang, itu membatalkan pahala puasa. Tapi kalau makan dan minum adalah membatalkan puasanya. Nah, tarawih itu bukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi puasanya sah. Cuma masalahnya ya amat sangat keterlaluan lah kalau sampai sebulan full nggak tarawih pisan. Ya berarti dia hanya menjalankan puasa, ibadahnya dapat, tetapi tarawih yang betul-betul pahalanya banyak juga malah dia tinggalkan. Ya sebisa mungkin puasa full, tarawih juga full. Tapi sekali lagi kalau tidak tarawih pun tidak membatalkan puasa. Puasanya tetap sah dan puasanya juga tetap berpahala.
Nah, kalau ngomongin masalah tarawih nih Pak, kan itu ada yang 8 rakaat gitu, dan ada yang 11 rakaat. Itu yang bener tuh yang mana Pak? Kedua-duanya benar. Karena kedua-duanya Rasulullah juga melakukan. Jadi ada yang melakukan 23 rakaat, 20-nya adalah tarawih, 3-nya witir. Nah, kemudian ada yang melakukan 11 rakaat, yang 8-nya tarawih, yang 3-nya witir. Itu kedua-duanya Rasulullah juga melakukannya. Cuma memang yang 11 itu tidak dimutawatirkan. Jadi yang dimasyhurkan itu yang 23. Maka untuk yang lebih baiknya memang 23 rakaat. Tetapi andai kata melakukan yang 11 pun karena darurat misalkan, karena ada urusan dan kegiatan, nah bolehlah yang 11 rakaat. Karena kedua-duanya Rasulullah juga melakukan. Nah Pak, kan katanya juga sholat tarawih itu sunnah Pak, itu bener apa enggak? Sholat tarawih itu hukumnya sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad itu artinya sunnah yang dikuatkan. Nah, dari pengertian sunnah mu'akkad artinya sunnah yang dikuatkan itu ya betul-betul sunnah yang harus dijalankan sebenarnya. Tapi nggak wajib seperti sholat wajib. Artinya kalau sholat wajib mah sesuai dengan definisi wajib, bila mana dilakukan mendapat pahala, bila mana ditinggalkan mendapat dosa. Kalau pengertian wajib kan. Iya, Nah, kalau sunnah mu'akkad mah ya kalau dilakukan jelas berpahala, tapi kalau tidak dilakukan pun ya nggak mendapat dosa. Itu jadi sunnah mu'akkad, sunnah yang ditekankan. Jadi intinya sebaiknya harus tarawih kalau bentuk apapun gitu. Lanjutnya pertanyaan keempat nih Pak. Curdongsi, Pak mau nanya nih, kalau kita banyak nangis di bulan puasa, kira-kira bisa batalin puasa apa enggak Pak? Ya, terima kasih. Ini lagi-lagi dalam syurutus shaum, syarat-syarat puasa itu tidak mencantumkan yang membatalkan puasa itu menangis. Jadi menangis itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena di dalam syarat-syarat sahnya puasa itu diantaranya pertama niat, kemudian sudah balik dan lain sebagainya gitu. Nah, tidak ada satupun di dalam kitab yang Bapak baca dan Bapak temukan bahwa nangis itu, atau dalam bahasa Arabnya itu al-baka'u, itu nggak ada bahwa nangis itu membatalkan puasa. Jadi anak-anak misalkan menangis karena sedih, lalu khawatir puasanya batal, tidak sama sekali, bahwa menangis tidak membatalkan puasa. Nah, kalau misalkan nangis itu kayak sampai ke mulut itu gimana Pak? Apakah tetap? Baik, kalau tetesan air matanya itu sampai masuk ke dalam mulutnya, lalu orang tersebut menelannya, nah itu baru yang membatalkan puasa. Tapi kalau hanya tetesan air matanya saja menetes, lalu tidak ditelan ke mulutnya gitu, nggak apa-apa itu mah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa berarti? Iya, seperti yang tadi saya bilang, jangan salah tafsir, jangan salah paham. Namanya menangis, ya jelaslah mengeluarkan air mata. Nah, ketika air matanya jatuh, lalu masuk ke mulut, lalu kemudian ditelan, bercampur dengan air liur, atau air ludah, nah itu yang membatalkan puasa. Bukan menangisnya, tetapi air matanya yang ketelan di mulut.
Audio Jungle.